Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sekaligus masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal saleh. Karena dulu doanya orang-orang saleh terdahulu, Allahumma istakhdimna wa la tastabdilna. Ya Allah, sibukkan kami dalam kebaikan, pakai kami, libatkan kami. Dan jangan gantikan kami dengan apapun, ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki tahun baru, ya. 1440 berapa, Bu? 48. Artinya harusnya lebih baik dari yang lalu-lalu, insyaallah, dan harusnya lebih bertambah lagi kebaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari yang telah lalu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah lalu untuk esok yang lebih baik. Ya. Nah, dari ayat itu kita mengambil semangat bahwa berganti hari, berganti pekan, bulan dan tahun harusnya tambah baik, ya. Insyaallah. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga tiap tahunnya kita selalu dalam kebaikan. Ibu-ibu sehat semua, ya. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, sekarang pelajarannya tentang apa? Ayo. Oke. Sudah sampai bab mana? Ya kan? Ini dia. Ini namanya ngaji nguping. Ngaji nguping. Kalau ngaji nguping itu tergantung kekuatan daya ingat, ya. Tergantung kekuatan daya ingat. Kalau ngaji nguping itu menyandarkan kekuatan daya ingat, ya. Karena tidak ada yang dicatat, gitu kan? Kalau ngaji nyatet kelihatan, oh catatannya kemarin sampai mana, ya. Kalau ngaji nguping, kan apa? Daya ingat. Baik, ya. Baik. Kita terakhir saling mencintai karena Allah, Ibu, ya. Dan orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya punya kedudukan khusus. Ini baterainya lemah nggak sih? Kayaknya suara saya datang dan pergi. Enggak, ya? Enggak. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia punya kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya mencintai seseorang karena Allah
merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya. Bukan cuma di akhirat, di dunia juga. Bukan cuma di dunia, akhirat pula. Gitu ya. Jadi mencintai karena Allah ini mendapatkan kebaikan dan keutamaan dunia akhirat. Orang yang mencintai karena Allah di dunia, contohnya, dia rela nggak kalau saudaranya itu melakukan sesuatu yang Allah benci? Enggak. Ini baru di dunia. Terus kalau dia mencintai karena Allah, dia rela nggak kalau saudaranya tergelincir, terjatuh pada sesuatu yang Allah murkai? Pasti enggak. Itu saja sudah satu kebaikan. Gitu loh. Itu saja sudah satu kebaikan duniawi. Orang yang mencintai karena Allah, maka dia tahu mencintai fulan atau fulanah ini, atau mencintai sesuatu ini karena Allah, itu merupakan pengejawantahan dari dia mencintai Allah itu sendiri. Contohnya ya, kita ini mencintai Rasulullah. Saya kasih contoh gitu. Allah suka nggak sama Rasul? Suka. Baik. Mencintai sahabat Rasulullah. Rasulullah sayang nggak sama sahabatnya? Gitu kan? Jadi berarti ada musalsal. Musalsal itu ketersambungan. Jadi siapa yang mencintai sesuatu atau mencintai apapun karena Allah, pastinya itu merupakan pengejawantahan dari kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa enggak, buat apa mencintai sesuatu itu karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, enggak perlu. Salah. Justru bukti nyata dari kecintaan kita kepada Allah, kita mencintai itu. Ya Ibu ya. Gini deh, gampangnya, walillahil matsalul a'la, Allah punya perumpamaan yang paling tinggi, enggak ada yang sepadan dengan perumpamaan terhadap Allah ya. Saya ingin gini, kasih contohnya. Suami ini kan mencintai ibu ya. Baik. Ibu dicintai orang tuanya enggak? Bukan dicintai orang tua suami, ibu dicintai orang tua ibu sendiri? Ya. Apa jadinya kalau suami mencintai ibu tapi tidak mencintai orang yang telah membesarkan ibu? Paham? Nah gitu, ngerti kan maksudnya? Jadi harusnya bukti nyata bahwa seseorang mencintai pasangannya, dia cinta juga kepada siapa? Orang tuanya, keluarganya yang telah mendidik, membesarkan, mengayomi, ya kan? Nah itu dia. Kalau kepada manusia saja kayak begitu, maka Allah lebih layak untuk dicintai. Itu maksudnya. Ya. Misalkan nih, tapi jangan ibu lah, ada seseorang, anaknya dicintai. Gitu. Wah luar biasa. Tapi orang tuanya dimusuhi. Kira-kira ini kalau statusnya seperti ini gimana? Anaknya yang disuruh bubar aja nikah atau dia yang dipecat jadi mantu? Hah? Gimana? Iya kan? Ini baru duniawi banget. Ini baru seseorang yang dicintai tetapi orang tuanya tidak dicintai, malah justru dimusuhi. Sebagai wujud cinta kepada anaknya, cintai juga kedua orang tuanya. Karena anak ini bukan tiba-tiba bim salabim ada kan gitu. Iya kan? Ada asbab wujudnya anak ini. Ada sebab anak ini bisa memiliki akhlak yang mulia, terdidik, tutur katanya sopan, ya kan? Perangainya bagus. Pasti kan ada. Ya, itulah makanya. Jadi saya katakan, kalau seandainya mencintai seseorang karena Allah, maka itu wujud dari aktualisasi. Artinya pengejawantahan cinta kita kepada Allah. Gitu ya. Apapun dan siapa. Contoh ya Ibu ya. Contoh lagi. Kalau saya
katakan syiar atau sya'air Allah, syiar-syiar Allah, termasuk di dalamnya adalah tanah suci yang mulia. Allah sayang nggak? Allah cinta nggak? Iya kan? Maka kita sebagai wujud nyata cinta kepada Allah, kita pun cinta kepada tanah suci. Paham ya? Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kalau ada orang ngaku cinta Allah tapi tidak mencintai yang dicintai Allah? Paham? Orang ngaku cinta Allah tapi dia tidak mencintai yang dicintai oleh Allah. Sekarang saya tanya secara umum, Allah suka sama orang beriman nggak? Oke. Allah sayang berarti sama orang beriman? Bahkan Allah sendiri yang mengatakan orang beriman walinya Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut dan dia juga tidak bersedih. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baik, yang beriman dan bertakwa. Terus ada seseorang yang membencinya, padahal dia mengaku cinta Allah. Ini gimana Bu ceritanya? Coba kasih tahu saya, ini rumusannya gimana? Dia ngaku cinta Allah, sementara Allah cinta kepada orang beriman. Nah orang yang mengaku cinta Allah, dia nggak suka sama orang beriman. Ini gimana ceritanya? Ya. Nah, jadi semua orang beriman, semua orang beriman. Yang pertama sekali karakter yang harus kita tunjukkan kepada mereka, kita mencintai mereka sebagaimana Allah mencintai mereka. Tapi dia beda pengajian Ustaz. Gimana dong? Ibu jawabnya gimana? Dia beda pengajian. Dia ngaji sama Ustaz Ahmad Ridwan. Enggak ngaji sama kita. Nah, ini dia. Ya. Kalau ternyata kita lah yang membuat lebih susah bersaudara, lebih sempit berukhuwah, coba tanyakan pemahaman kita tentang itu. Karena orang beriman sudah langsung menjadi kekasih Allah, kan gitu. Ya, baru nanti kadar keimanannya lah yang menentukan kadar kecintaan Allah kepadanya. Karena Allah mengatakan wali Allah orang beriman dan bertakwa. Nah, orang yang beriman dan bertakwa sama enggak? Masa sama? Ibu imannya sama tetangganya sama enggak? Beda kan? Ibu sama tetangganya sama enggak? Grup ini dengan grup ini sama enggak? Kayak ada pembagian grup soalnya di tengah kosong gitu ya. Apalagi tadi awal-awal saya mulai kajian, ada yang di pinggir-pinggir. Ini memang mencari posisi menentukan prestasi ya. Ya katanya gini, saya memberikan hak tubuh saya Ustaz. Nyandar enak katanya, Masya Allah. Ibu tenang yang gak dapat sandaran, pahalanya lebih gede insya Allah. Dan yang nyandar mati Ibu. Yang gak nyandar, mati juga kan. Kayak kaget Ibu. Yang nyandar mati, yang gak nyandar mati. Ya. Cuma insya Allah nanti kalau Ibu bertahan begini kan pastinya pegel ya. Insya Allah bisa gantian sama yang sandaran dari awal. Baik, saya ulangi lagi. Kalau seandainya Allah memberi cinta kasihnya kepada orang beriman, maka wujud cinta kita kepada Allah, cintai mereka yang dicintai Allah. Tapi beda pengajian Ustaz. Kenapa harus mempersempit ukhuwah? Kenapa harus mengeksklusifkan ukhuwah? Padahal innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang berimanlah yang bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka telah dinobatkan jadi wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi dengan keimanan dan ketakwaan, secara otomatis mereka jadi wali Allah. Namun, kadar keimanan yang berbeda-beda menjadi penentu kadar kewalian dan kecintaan. Itu ya. Mengeluarkan mereka dari persaudaraan itu berat, Bu. Berat. Kalau ada ketemu orang kayak gini, kita patut mengasihani. Kenapa? Kok ukhuwah jadinya sempit sekali? Ya kan? Kok persaudaraan hanya sebatas teman pengajian, teman komunitas, mungkin satu kelompok grup sempit sekali. Ya kan? Padahal kata Rasulullah, idza sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa dhabahu wa akalu zabihatana hum ikhwanuna. Saya ulangi, idza sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa akalu zabihatana. Jika mereka salat seperti salatnya kita, menghadap seperti kita menghadap, dan mereka memakan sembelihan kita, hum ikhwanuna. Mereka saudara siapa? Saudara kita. Ya, itu kan enaknya ya. Nah itulah makanya saya harus membuat landasan yang kokoh dulu. Yaitu bagaimana orang beriman itu bersaudara. Nah mencintai karena Allah adalah perintah dari yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Allah. Gitu kan? Itu. Nah, sebagaimana ibu ingin dimuliakan, maka orang lain juga ingin dimuliakan. Sebagaimana kita ingin dihormati, berarti saudara kita juga ingin dihormati. Gitu ya. Jangan gampang-gampang langsung ngeluarin. Duh, sedih kita sekarang melihat bagaimana ternyata adanya fenomena bahwa berukhuwah itu kok sempit rasanya. Kalau kita tidak berpenampilan layaknya seseorang berpenampilan itu, matanya langsung tajam ke kita. Ya kan? Padahal boleh jadi orang ini yang penampilannya masih belum bagus, jangan-jangan sedang berproses untuk menjadi lebih bagus, lebih baik. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjut dulu di halaman 333. Cakep sekali nih nomornya ya. 333. Ibu yang punya buku boleh dilihat di 333. Di sini disebutkan seorang kekasih itu sudah seharusnya senantiasa menasihati kekasihnya. Karena hak berukhuwah antaranya adalah saling menasehati. Ingat, menasehati. Menasehati itu bukan memaksa ya. Jadi kalau kita mampunya mengajak, cek. Apa ini terlalu jauh ya? Cek. Kalau mampunya mengajak, jangan mengejek. Karena dakwah ini mengajak bukan mengejek. Kalau mampunya merangkul, kenapa harus memukul? Gitu kan ya? Jadi, ayo ini sekarang kita merangkul aja. Dan ukhuwah itu enggak harus bersaing. Saatnya kita berdamping gitu loh. Bukan saingan, tapi berdampingan. Ya Bu ya? Jadi inilah ukhuwah. Enaknya seperti itu. Nah itulah yang dikatakan bahwa bagian dari kita berukhuwah adalah saling menasehati. Nasihat Bu ya. Kalau didengar alhamdulillah. Enggak didengar coba lagi. Enggak juga lagi enggak apa-apa. Tapi memaksa boleh enggak? Kayak di sini. Coba tunjuk tangan yang hari ini hadir dalam keadaan terpaksa. Saya pengen tahu. Enggak ada kan? Enggak ada. Setahu saya enggak ada. Bahkan dari malam udah disiapin nih besok nih. Jilbabnya abu-abu. Gamisnya, iya kan gitu? Iya.
Sudah dari semalam. Nggak ada keterpaksaan. Sependek yang saya nilai ya, yang saya tahu. Jadi artinya apa? Semisal ini aja datang dengan penuh apa ya? Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran, tanpa dipaksa. Itulah makanya level butuh itu berbeda dengan level sekedar menggugurkan kewajiban. Ya kan? Dan level menggugurkan kewajiban juga berbeda nanti dengan level yang mana dia dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam keadaan terpaksa pasti nggak enak, nggak nyaman, kelihatan kok, gitu ya. Nah itulah makanya di sini Rasulullah SAW memberitahu bahwa agama ini ketulusan, ad-dinun nasihah. Nasihat itu dari bahasa Arab artinya nasaha yansahu bimakna khalasa yakhlusu. Apa artinya? Yaitu murni. Agama ini kemurnian. Agama ini ketulusan. Apa maksudnya? Gak boleh agama ini dilakukan dengan cara terpaksa. Gak boleh. Allah mengatakan di Al-Quran surat Al-Baqarah 256 ya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Jadi kita beragama nggak boleh dipaksa, Ibu. Nggak boleh. Ya kan? Tetapi kalau sudah ada di dalamnya kita diminta komitmen. Betul kan? Sama Ibu kesini nggak ada yang dipaksa nggak? Datang sendiri, ya kan? Bahkan Masya Allah ada yang pakai transportasi umum. Iya loh. Dia tadi begitu mau masuk mobil saya lihat ada yang baru mau nyebrang gitu kan. Masya Allah. Nah inilah makanya kalau ada saudara kita juga yang minta nasihat, nasihati. Karena apa? Agama ini ketulusan. Jangan modus. Ya. Artinya kalau dia minta dinasihati, nasihati. Kata Rasulullah, "Idza stansahaka fansah lahu." Kalau saudaramu minta nasihat darimu, kasih, beri, nasihati dia. Nah, agama ternyata isinya nasihat. Apa arti nasihat yang dimaksud? Ketulusan. Untuk siapa? Untuk Allah. Agama ini tulus, harus. Kita kalau beragama jangan ya setengah-setengah ya. Ya, kalau beragama jangan setengah-setengah. Dan juga jangan dengerin kata orang-orang yang bilang tuh mabok agama tuh. Mendingan dikit daripada dia, maaf ya, mabok kecubung. Ya gitu ya. Ya mendingan kita mabok agama dalam persepsi dia. Padahal kita sedang komitmen dengan ajaran agama, ya kan? Daripada dia mabok kecubung, Ibu tahu kecubung nggak? Nggak tahu ya. Ya udah nanti lihat di Google. Artinya agama harus totalitas. Ya. Saya pernah katakan dulu, jangan sampai beragama seperti kita masuk WC umum. Masih ingat nggak? Kapan kita mau masuk-masuk, sama kita, kapan kita mau keluar-keluar, itu seperti habis deh baterainya, saya yakin. Ganti aja nih. Soalnya suaranya makin kecil, sudah agak teriak-teriak. Al-Falah komplit ya Masya Allah. Yang ini melemah ini masih ada. Jadi beragama jangan seperti apa? WC umum. Sebagaimana beragama juga jangan seperti di hadapan meja prasmanan. Ibu tahu meja prasmanan? Iya. Yang mana ibu suka ibu ambil. Yang nggak suka nggak di. Biasanya ibu ambil semua nggak? Nggak, saya mau tanya kalau di meja prasmanan diambil semua nggak? Enggak. Pilih yang selera kan? Nah agama jangan seperti di depan meja prasmanan. Tapi yang ngambil semua salah nggak?
Ya dia suka semua, dia hobi semua. Terus dia berdalil, katanya suruh mengerjakan sesuatu itu selalu kafah Ustadz. Jadi saya kafah juga ngambilnya katanya. Baik ya, jadi agama ketulusan untuk Allah. Untuk siapa lagi? Ketulusan untuk kitabnya, Al-Quran. Iya. Kemudian agama ini untuk siapa lagi ketulusan yang kita persembahkan? Wali rasulihi, untuk rasulnya. Coba deh ibu, kalau ibu lihat kubah hijau itu ya, ada sosok di bawahnya yang rela mati untuk kita ibu. Di bawah kubah hijau itu, ada sosok yang berdarah-darah, luka, susah payah, makannya sempat beberapa kali nggak makan, beberapa hari menahan lapar. Ada orang yang mungkin kalau pilihannya dihadapkan, kamu mau kehidupanmu layak, kehidupanmu mewah, tinggalkan dakwah ini, kami jamin hidupmu mewah. Ada yang kalau bukan karena prinsip, oh iya ya, dengan mikirin diri sendiri, gitu kan. Ada orang di bawah kubah hijau itu mengkhawatirkan orang-orang yang mengikutinya kalau sampai tidak ikut dalam barisannya nanti di akhirat. Itulah Rasulullah SAW. Orang yang rela berdarah buat kita. Orang yang rela lapar buat kita. Orang yang rela ngantuk buat kita. Orang yang rela terluka buat kita. Bahkan hampir mati untuk kita. Ya kan? Lah kemudian beliau begitu cintanya sama kita, jangan sampai cinta ini bertepuk sebelah tangan. Maka harus ada ketulusan untuk beliau. Ya, harus ada ketulusan untuk beliau. Itulah makanya orang yang paling besar jasanya kepada kita itu bukan orang tua kita, tapi siapa? Rasulullah SAW. Bahkan orang tua kita saja berhutang sama beliau. Ya, itu. Jadi kita harus tulus betul untuk beliau. Kemudian siapa? Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan kita harus tulus juga untuk pemimpin-pemimpin orang-orang muslim. Ya. Tulus dalam arti apa? Tulus dalam arti ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada mereka jika mereka taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya. Betul kan? Iya. Harus ibu. Bahkan doakan yang terbaik. Tapi bila mana mereka tidak tulus kepada Allah, tidak tunduk kepada aturannya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan, apa alasan kita harus taat sama dia? Ya kan? Karena apa? Rasulullah saja sampai berdoa, ya Allah, siapapun dari umatku yang kau pilih, yang kau jadikan ia sebagai pemimpin, namun ia memudahkan urusan umatku, maka mudahkanlah urusannya. Namun jika ia mempersulit urusan umatku, maka persulit urusannya. Itu yang doa, bukan tukang bajigur, Bu. Yang doa begitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di antara umatnya ada yang ingin meneladani Rasulullah berdoa kayak gitu, boleh nggak? Bolehlah. Rasulullah kasih tahu, ya Allah, siapa saja yang kau pilih menjadi pemimpin dan ia mempermudah urusan umatku, maka permudah urusannya. Dan siapapun yang mempersulit urusan umatku, fashquq alaihi, kata Rasulullah, maka persulit urusannya. Ya Bu ya. Sekali lagi ini yang berdoa bukan tukang bajigur ya. Yang berdoa begitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan yang terakhir, dan wa'amatihim, agama ini ketulusan untuk sesama kita, sesama kita kaum muslimin. Jadi kalau memang begitu jangan menipu. Kalau memang begitu jangan apa? Jangan menganiaya. Kalau memang begitu jangan menzalimi. Ya kan Bu ya? Sama lah, ibu kalau ditipu marah nggak? Kalau orang lain senang. Ya sama. Orang lain juga nggak senang ibu. Ya kan? Sebagaimana kita kalau ditipu marah, orang lain juga marah.
Maka itulah seni memanusiakan manusia. Itulah arti daripada ketulusan di dalam hadis ini. Baik, kemudian seorang muslim adalah saudara bagi lainnya, ia tidak boleh menelantarkannya, tidak berdusta kepadanya, tidak menganiayanya. Tadi kan gitu, lihat. Kemudian sesungguhnya salah seorang dari kalian itu adalah cermin bagi saudara muslim lainnya. Ibu pernah beli abaya enggak di Saudi, yang kemudian ibu tanya, cerminnya mana gitu? Biasanya enggak disediain cermin. Terus kalau ibu tanya cerminnya, apa jawaban dia? Ini, ngaca aja ke saya, kata dia. Terus membacakan hadis Rasulullah, seorang mukmin cermin bagi mukmin lainnya. Gitu. Sini cermin aja ke saya. Kan enggak gitu juga maksudnya ya. Gitu. Jadi bahwa kita cerminan bagi saudara kita. Kalau ada orang menuduh-nuduh bahwa Islam itu intoleran, agama kekerasan, ya kan? Agama yang maaf gitu, tidak pernah mengenal yang namanya tasamuh, maka kita tunjukkan bahwa klaim atau tuduhan itu tidak berdasar. Gimana? Oh, kita baik-baik kok. Ketemu saudara kita, Assalamualaikum, ya kan? Enggak dilihatin dulu, baru Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya kan gitu ya. Iya Bu, salah satu dari syiar penghuni surga itu tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum fiha salam itu maksudnya gimana? Iya kalau di surga nanti ketemu saling mengucapkan salam. Itulah makanya di antara ciri hati yang selamat dan sehat, kalau melihat saudara kita lagi senang, kita ikut senang, itu ciri hati sehat. Ya. Tapi kalau dia senang kita susah, ini namanya apa Bu? Ini kalau di handphone kondisinya SOS, darurat namanya. Pernah kan SOS darurat itu? SOS itu artinya senang orang susah, susah orang. Iya. Kalau kondisinya kayak gitu Bu, berat. Dia harus obati. Kenapa? Karena di antara ciri persaudaraan, saudara kita senang, kita ikut senang Bu. Iya. Saudara nih dapat kebahagiaan, ucapkan selamat. Ada yang selesai kuliahnya, ucapkan selamat, gitu. Ada yang selesai tugasnya, ucapkan selamat. Ada yang sukses dia dalam mengemban amanah, ya, ucapkan selamat, gitu. Karena apa? Itu ciri bahwa hati kita sehat. Gitu ya. Tapi kalau kemudian sebaliknya, kayaknya beli mobil mulu, kayaknya bolak-balik ganti-ganti mobil mulu. Kerjaannya apa sih suaminya? Emang harus ngabarin ibu ya kalau dia punya harta? Iya kan? Mulai itu, biasanya dari situ tuh, curigation namanya. Curigaan aja ya. Curigaan itu Bu, ya, adalah dhan. Kata Allah dalam Al-Quran, inna ba'da dhanni ismun. Sebagian dari kecurigaan, syakwa sangka kita, itu adalah dosa. Gak usah, biarin aja. Ya kan? Dia punya mobil baru, satu waktu kita diajak naik tumpangannya, kan gitu. Alhamdulillah. Gak usah pakai, dipersulit. Di Instagram ada, entah itu di kampung mana, di daerah mana, di wilayah mana, tetangga beli mobil baru, si Bu RT yang punya kunci portal nggak mau buka portalnya. Lah, ini gimana cerita? Aduh, yang begini jangan jadi pelayan umat. Masih berat kondisi hatinya, betul kan? RT itu kan pelayan umat Ibu. Ujung tombak, kalau masih kayak gitu susah dia, ya. Nanti ada orang beli mesin giling gimana? Dia pasang barikade lagi. Beli mobil dikunci portalnya, gimana? Ya, itulah makanya di sini agama adalah ketulusan dan kita cermin bagi
saudara kita. Al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraih. Dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya, dia menjaga hartanya dan melindunginya di belakangnya. Makanya karakter orang beriman gak suka ngomongin di belakang. Ustaz, saya ngomonginnya di depan, Ustaz. Nyari ribut namanya. Nyari tengkar ya kan gitu. Sudah ya. Sudah kalau ada yang ngomongin tentang dia, kita yang meredam. Sudah ada ya. Cari apa? Tema dan bab lain. Ya, jangan malah justru bukan cuma kompor meleduk ya, kompor meleduk. Tapi betul enggak kompor meleduk. Dia malah jadi provokator yang terus menghembus-hembuskan agar hal ini terus menyala. Jangan. Makanya di Islam ada konsep namanya tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik, ya, membawa kabar berita, fatabayyanu, ya, cross check. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Takutnya nanti dari apa yang kita tidak cross check, kalau tidak terbukti benar, kita menyesal. Betul kan? Iyalah. Nuduh orang yang enggak padahal tidak demikian adanya. Fitnah bukan? Fitnah. Ngomongin orang yang benar-benar ada padanya, namanya apa? Ghibah. Kalau enggak benar fitnah, benar ghibah. Mendingan gimana? Ya mendingan gak usah ngomongin kan gitu. Ya udah. Udah. Inilah makanya seninya di sini bersaudara karena Allah ini. Bu, sekarang saya tanya, kalau kita ngomongin aib saudara kita pakai lisan kita, pakai lidah kita, pertanyaannya kita punya aib nggak? Saudara kita punya lidah nggak? Sama kan? Sama, dia juga bisa ngomongin kita sebagaimana kita ngomongin dia. Kita bisa membongkar aibnya, apa dia nggak bisa bongkar aib kita? Bisa. Itulah makanya, sebagaimana dia punya aib, kita pun punya aib. Sebagaimana dia, ya, atau kita punya lidah, dia pun punya lidah. Ya sudah. Ya. Itulah seninya sekali lagi, wa yahutuhu min waraihi, melindunginya di belakang, bukan menusuk dari belakang, bukan menjegal kawan seiring, bukan menggunting dalam lipatan, bukan pagar makan. Gitu ya. Udah Bu, cukup ya. Apa lagi katanya. Baik, kita lanjut dulu. Seorang kekasih hendaklah mengikutsertakan kekasihnya di dalam setiap doa. Tuh. Kalau seandainya kita sayang sama saudara kita muslim, doakan. Minimal kalau ibu nggak sebut dan hadirkan namanya atau hadirkan wajahnya, misalkan ibu bersaudara, bersahabat dengan ibu fulana, nggak bisa nih, karena saking banyaknya teman-teman ibu, karena ibu ini ekstrovert gitu ya. Tentunya, kan susah nih ngadirin satu-satu. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Itu udah kena doamu. Iya. Dan doain berapa beratnya sih? Kalau neraktir kali ya. Ada sesuatu yang harus kita bayar. Doain, berapa beratnya doain? Ya kan? Doain, orang udah seneng banget Ibu. Ya Allah, ya. Itulah makanya di sini dari sebuah riwayat Abdullah bin Safwan, ya, di sini yang istrinya adalah Ad-Darda, ia berkata, "Qadimtu Syam fa ataitu Abad Darda fi manzilihi. Falam ajidhu wa wajadtu Ummat Darda faqalat at-turidul hajjal 'am?" Faqultu na'am. Qalat fad'ullaha lana bi khairin. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlin.
Jadi kalau ada orang berdoa, mendoakan saudaranya, dan orang yang didoakan nggak tahu kalau dia sedang didoakan, bagi orang yang mendoakan saudaranya tersebut, ada malaikat yang di atas kepalanya siap mengaminkan setiap kali dia memanjatkan doa. Dan apabila berdoa untuk saudaranya tadi, malaikat ini setelah mengucap kalimat amin, bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Nah, masih ingat gak? Tentang doa saya bilang ada 3 hal. Apa aja? Tentang doa saya pernah bilang di sini, tentang doa ada 3 hal. Satu lupa, 2 nggak ingat, 3 menguap. Tentang doa, 1 berdoa, ya kan, 2 mendoakan, 3 minta iya, tentang doa itu, Bu. Jangan-jangan pencapaian kita hari ini karena banyaknya orang yang mendoakan kita. Ya kan? Jangan-jangan pencapaian anak kita sampai hari ini karena seringnya dia minta didoakan. Iya kan? Iya. Jadi tentang doa 3 hal ini. Berdoa, mendoakan, minta didoakan. Itu ya rumusnya. Pokoknya tahun depan insya Allah kalau umur kita panjang saya tanya lagi. Ini kan 1448 kan? Ya. Iya. Jadi tentang doa kita berdoa nih, Allah maghfirli, Allah buat kita nih. Rabbana, itu buat kita. Tapi mendoakan orang lain penting juga, Ibu. Dan kita pun melibatkan orang lain untuk didoakan agar terjadi percepatan di dalam pengabulan hajat. Iya. Kita datang ke orang tua kita, Mak doain Mak ya. Ini lagi ada begini Mak urusan Mak, ya Allah. Mana dolar lagi sekian belas ribu lagi gitu ya. Mak kita bilangnya bismillah, insya Allah Mak doain. Ya, semua pada lancar, semua pada sehat, semua. Kan didoain tuh. Iya. Jadi artinya pada saat kita meminta doa, orang tahu. Tapi yang paling dahsyat kalau nggak pakai diminta kita doain. Jadi udah rahasiain aja, saya nggak perlu minta sama ibu-ibu. Dan ibu nggak usah ngabarin. Mentang-mentang punya nomor saya, Ustadz Ahmad, pengen ngabarin, dan, katanya, D-O-N-E, dan, sudah saya doain semalam. Gak usah begitu juga, ya. Gak usah. Udah rahasiakan aja doa ibu buat saya. Ya kan? Ya Allah, gitu. Gak usah saya request juga. Dan ibu pun gak usah request saya juga ya. Gitu. Agar apa? Agar kualitas dari doa ini bukan by request. Bukannya permohonan, permintaan, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana mencintai karena Allah ditunjukkan dengan saling mendoakan tanpa diminta. Itu. Levelnya lebih tinggi enggak? Iya. Levelnya sudah lebih tinggi. Karena kalau masih mendoakan tapi masih diminta, ya khawatir. Bukan menuduh, khawatir kalau nggak diminta nggak ngedoain kan gitu ya, nggak mendoakan. Tapi kalau tanpa diminta dia doakan, ini levelingnya lebih tinggi. Rasulullah kan nggak pernah kita minta kan, ya Rasul doain saya dong, nggak pernah kan? Tapi dari dulu beliau doakan umatnya. Ya. Setiap pagi lagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku tiap paginya. Setiap yang datang ke pengajian, Rasulullah menyambut marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Coba itu. Iya kan? Tergabung 2 hal. Doa pagi hari dengan keberkahan disambut sama Rasulullah buat mereka yang ngaji. Ini kan luar biasa ya. Jangan pindah kajian kita jadi malam, Bu ya. Udah pagi aja udah bagus kayak gini. Kalau malam nanti Ibu aduh banyak lagi urusan ini dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian Yahya bin Mu'adz berkata, sejelek-jelek teman adalah yang mana kamu harus mengatakan kepadanya, sebutlah saya di dalam doamu. Kenapa kata Yahya bin Mu'adz? Seorang kekasih hendaklah memohonkan ampun bagi saudaranya, baik di waktu malam, siang hari, atau kapanpun. Ini menunjukkan tentang persaudaraan yang sesungguhnya. Itu tadi yang saya katakan tidak perlu by request. Atau tidak perlu nanya kayak gini, ibu pernah doain saya enggak? Enggak usah. Saya yakin ibu pasti doain saya. Minimal waktu
tahiyat, tasyahud. Ya kan? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya kan gitu ya? Nah, itu didoain semua kita tuh. Itu dia. Minimal itu saya tahu kayaknya ya. Selebihnya saya berhusnuzon kayaknya juga banyak didoain. Baik, kemudian di dalam sebuah ayatnya Allah berkata di surat Al-Mu'min ayat 7, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Jadi malaikat yang memikul arsy itu Bu, yang memikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang berada di sekelilingnya yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon ampun buat orang-orang beriman. Masya Allah. Malaikat Bu. Kira-kira dia dapat apaan kalau dia doain kita? Kan enggak juga ya. Dia sudah terbebas dari dosa. Ya kan? Malaikat enggak ada yang pernah bermaksiat Bu kepada Allah. Tapi apa? Dengan keistimewaan malaikat yang tidak berdosa tersebut, dia mendoakan orang-orang beriman. Iya. Ini teman dari kecil. SD bareng, SMP bareng, SMA bareng. Kemudian apa? Kuliah juga sama, jurusannya sama. Begitu nikah dia dapat adiknya, yang satu dapat kakaknya. Ya Allah, beda pengajian, enggak saling doain. Parah namanya Bu ya. Enggak benar itu. Masa terpisah gara-gara kayak gitu loh. Padahal kan dia jadi ipar-iparan kan gitu ya. Kayak gitu ya. Makanya malaikat aja yang tidak ada kepentingan dan keuntungan apapun dalam hal ini, doain orang yang beriman. Karena apa? Orang-orang ini butuh doa. Butuh doa apa? Ampunan. Karena kita pendosa. Maka dia katakan di sini, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat pun memohon ampun kepada Allah untuk orang beriman. Ibu ya, coba kalau ada orang tidak punya rekam jejak yang buruk, terus nolongin kita, kira-kira peluangnya besar nggak? Peluangnya besar nggak? Tapi kalau ada orang punya rekam jejak buruk, berkali-kali dia menjadi residivis, ya, dia buronan, ditangkap, buron lagi, ditangkap, buron lagi. Bu, terus dia bilang gini, saya mau tolong kamu, gitu ya. Insya Allah saya tolong kamu. Gitu, ibu sendiri yakin apa enggak? Kenapa? Kenapa? Dia aja bermasalah mau nolong kita, kan gitu. Nah yang lagi nolongin kita ini, mintain ampunan kepada Allah untuk kita ini siapa? Yaitu makhluk yang tidak pernah ada rekam jejak tentang maksiat dan kesalahan. Siapa? Malaikat. Kira-kira kalau mereka berdoa gimana Bu? Ya Allah, ya. Kita datang kepada orang yang kita anggap kayaknya lebih soleh, lebih solihah dari kita aja. Biar doanya cepat nyampenya gitu. Padahal tuh orang juga masih pasti ada maksiatnya. Tapi dalam benak kita kayaknya dia lebih soleh dari saya. Saya datang kepadanya, kan gitu. Minta didoain. Alhamdulillah dengan izin Allah, karunia dari Allah didoakan dan kemudian apa? Kabul doanya. Diijabah keinginannya. Lah bagaimana dengan malaikat Ibu? Gak pernah maksiat, diperintah selalu taat. Kita taat insya Allah, tapi ada entarnya kan? Saya tahu Ustaz pakai hijab itu wajib, saya tahu. Tapi entar deh kalau udah pensiun. Ada yang begitu? Ada. Orang ini ngomongnya di depan Ka'bah sama saya kok. Ustaz, saya udah tahu hijab itu wajib bagi seorang muslimah, saya tahu. Tapi nanti kali Ustaz ya, 2 tahun lagi saya pensiun. Di depan Ka'bah ngomong sama saya. Terus saya bilang gini, Bu, masa iya nanti nunggu pensiun dulu? Iya kalau nyampe. Kalau pensiun dini,
Saya bilang kan, pulang umroh pakai jilbab, Bu. Pulang umroh pakai jilbab. Kalau di sana kan pasti jilbaban terus ya. Ya kalau di sana pakai jilbab terus, Ibu nggak usah heran. Fenomenanya begitu. Banyak, bukan cuma artis. Itu yang berangkat haji kemarin berapa hari? Ada yang 40 hari pakai jilbab terus. Ada yang 3 pekan 21 hari pakai hijab terus. Pulang ada yang masih pakai, Ibu udah bilang lepas saja. Ada yang tetap istiqomah, tapi juga nggak sedikit yang lepas. Makanya saya bilang sama ibu itu, iya kalau sampai Bu, 2 tahun lagi, kalau pensiun dini, mungkin langsung tek gitu kali ya, kena jantung, pulang pakai jilbab. Bu, tadinya apa nih kalau di depan sini yang ada giniannya? Jambul ya? Jambulan oleh Allah. Pulang alhamdulillah, coba itu. Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan dia itu ya menjadi wanita muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mungkin saya yang pakai jilbab. Ya dia yang pakai lah gitu. Saya pembimbingnya waktu itu umrah. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian di surat Nuh juga Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan siapapun yang masuk ke rumahku dengan keimanan. Dan seluruh orang beriman laki-laki maupun perempuan. Jadi Nabi Nuh aja doain kita Ibu. Ya kan? Ketemu Nabi Nuh kapan? Nanti di surga insya Allah ya. Gak pernah ketemu. Dan dia termasuk makhluk-makhluk awal dulu kan. Makhluk awal-awal dari ya manusia belum banyak. Tapi sudah berdoa walil mu'minina wal mu'minat. Itu. Doanya Nabi Nuh coba. Belum pernah jumpa. Belum pernah. Tapi dia sudah mendoakan. Lah ini ketemu setiap Rabu ketiga, jam 9, malah ditungguin lagi kedatangannya. Ya, coba. Dia datang lebih dulu, duduk di depan. Ya kan, ya. Doain Bu. Ya. Saya kan gak bilang itu Masjid Al-Falah. Dan saya juga gak bilang itu Ahmad Ridwan kan. Itu contoh doang. Baik, dan Nabi Ibrahim juga berdoa Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Lihat, para nabi enggak pelit Bu mendoakan sesama orang beriman. Ini enggak. Jangan didoain ini yang lagi berjuang di Gaza, malah tuduhan-tuduhan inilah itulah. Bu, kalau salah jatuhnya fitnah. Bener nggak? Udah doain aja dah. Urusan nanti dia salah, dia tanggung jawab sama Allah, ya kan? Kalau dia lagi ribat, lagi bersiap siaga jaga negerinya para nabi, kiblat pertama umat ini yaitu Al-Aqsa, wajib didoain Ibu. Karena harusnya kita ikut jaga kan? Tapi kita di bambu apus, jauh jaraknya, betul kan ya? Maka kita titipkan asa ini kepada mereka. Yang dapat ketitipan ini kita doain. 2D, doa dan donasi. Ya kan, ada donasi kirim ke sana. Bu, malah sekarang yang ada nuduh-nuduh yang enggak. Astagfirullah. Ya, jangan Bu, lihat para nabi enggak pernah ngajarin kayak gitu. Yang diajarkan oleh para nabi, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Lihat, ini persaudaraan. Ya. Baik, dengan itu juga Allah memerintahkan Nabi Muhammad dengan firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Lihat, Nabi aja diajarin sama Allah. Dan ketahuilah bahwa tiada ilah selain Allah. Apa katanya? Wastaghfir li dzambik. Mohon ampun kepada Allah untukmu dan untuk siapa lagi? Dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Jangan pelit Ibu. Beneran. Karena saat kita mendoakan mereka, itu kayak Ibu main karambol ya.
Rambol atau apa sih? Rambol ya namanya ya. Itu TikTok dia. Ngerti TikTok? Iya. Dia cuma TikTok. Jangan kerambol deh dulu banget. Pedal, ibu tahu pedal? Ya pada saat ibu mukul ke kaca, jedar. Itu kan berbalik ya kan? Nah kayak gitu. Doa kita untuk saudara kita adalah akan kembali kepada kita yang mendoakan. Tuh. Baik, kemudian Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Ubadah bin Samit. Kata beliau, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah untuk saudaranya mukmin dan mukminah, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan baginya dengan setiap orang beriman dan setiap orang beriman laki-laki dan perempuan. Ibu tahu sekarang yang beriman kepada Allah berapa jumlahnya, Bu? Berapa? Jawaban paling gampang banyak memang. 2 miliar, Ibu. 2. Ibu siap enggak berdoa, baca Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Ya Allah ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya 2 miliar kali. Jeding, tahu jeding? Kalau enggak jeding doer ya Bu ya. Betul ya? Tapi saat ibu memakai cara cerdas di waktu terbatas, caranya gimana? Doakan saudara yang 2 miliar ini. Walil mu'minina wal mu'minat. Kembali ke kita. Itu loh, itu cara cerdas namanya. Semalam saya dapat voice note dari A. Agim. Dia bilang gini, Ustadz Ahmad Ridwan katanya. Jazakallah khairan, semoga Ustadz sehat-sehat. Gitulah kurang lebih. Ustadz, saya titip majelis taklim yang mana saya dengan istri akan pindah ke Perth, Australia. Tolong Ustadz jaga ini. Saya bilang, ini kan amanah kan? Coba, sekarang saya tanya nih, kalau seandainya saya jaga nih amanah, yang cuma berapa lah? Mungkin berapa orang yang hadir kajiannya kayak gini. Terus nanti orang-orang ini berbuat baik, kemudian nih keluarga yang di Perth berbuat baik, kira-kira saya dapat gak pahalanya? Beramal cerdas di waktu terbatas itu namanya. Saya mungkin gak bisa pergi ke Perth, mungkin. Saya juga mungkin gak mendakwahi orang-orang di sana. Saya gantiin ini pengajian, saya ngisi ini kajian. Nanti yang di sana melakukan kebaikan, kira-kira saya dapat gak? Beramal cerdas di waktu terbatas. Ya. Ibu kalau harus ngisi lagi sini ke Perth gini kapan? Iya kan? Perth dari Jakarta berapa jam, terus berapa lama di sini pindah lagi, belum lagi ongkos dan sebagainya. Ini cara cerdas Ibu. Ya, cara cerdas. Kita bukan cuma kerja keras, tapi kerja itu harus cerdas. Sebagaimana kalau doa juga harus cerdas. Doa minta, ya Allah saya pengen rumah, ya Allah saya pengen rumah, ya Allah saya pengen. Ya Allah, setiap hambamu yang menginginkan rumah yang nyaman, rumah yang menenteramkan, berikan mereka kemudahan untuk memilikinya Allah. Banyak gak yang pengen rumah kayak gitu? Lah ibu doain tuh orang, ntar berbalik ke itu. Begitu caranya. Itu namanya cara tektokan tadi. Nah, tidak banyak yang memahami ini atau banyak yang paham tapi tidak banyak yang melakoni. Ya kan? Padahal kalau dia tahu caranya, dia pakai caranya, tinggal dia tunggu hasilnya. Ya. Cuma tulus. Jangan bilang ini ya Allah. Saya udah doain ini. Ini udah 2 tahun saya doain, rumah belum ada juga nih. Ya jangan gitu lah Bu ya. Bilang aja nanti Allah sendiri yang ngatur. Kalau enggak punya rumah di dunia, ya udah nanti di sorga. Ibu sekuat-kuat dan selamatnya tinggal di rumah berapa puluh tahun? 70? Oke, ada yang 100 tahun enggak? Ada. Ada, saya punya kawan, neneknya itu 105 tahun. 105 tahun.
Dan kemarin dia kasih unjuk nih videonya, masih sehat nenek. Masih sehat. Dan saya isi kajian di tempatnya Pak Itang Yunas, ada beberapa jamaah, Ustadz nih nenek saya tinggal di Padang 108 tahun. Ada. Tapi sekarang saya tanya lagi, ada nggak yang hidup 200 tahun di rumah itu? Nah, nggak ada. Ya. Itu juga 200 tahun rumah harus direnovasi, yang bocor-bocor diperbaiki. Ntar rumah di sorga nggak ada yang bocor, Bu. Ustaz kok tahu? Katanya begitu. Ya katanya. Baik. Kemudian halaman selanjutnya kita pastikan tahun baru, tema baru insya Allah yang akan datang ya. Bahwa orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan orang yang akan mendapatkan naungan di tengah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nanti di akhirat. Bagaimana itu? Kadang-kadang Bu, babnya cuma sebentar pertemuannya. Tapi bertemunya karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Kan ada 7 orang tuh yang akan mendapatkan naungan di tengah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang pertama menjadi pemimpin yang adil. Berat gak Bu? Banget, pemimpin adil tuh berat banget. Terus banyak tuh, 6 sisanya. Tapi dari semua itu ada satu yang kata Rasulullah, 2 orang yang berjumpa karena Allah, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Kayak sengaja nih, sambil di ruang tunggu sebelum boarding nih, ibu ngobrol. Begitu ngobrol, dari travel apa gitu kan. Ini sama-sama pengen umroh ceritanya. Travel anu, oh iya Masya Allah saya lihat. Ngobrol nih sambil nunggu boarding. Pun pas begitu masuk, pas boarding, dia di mana, ibu di mana. Kadang gitu kan, suka begitu. Pertemuannya singkat. Turun di Bandara Madinah udah sibuk dengan kopernya masing-masing. Dan udah sibuk mana bisa ya kan. Di sana sesekali mungkin bisa ketemu. Iya, sesekali bisa ketemu mungkin. Pas pulang bisa jadi juga ketemu. Kalau dia beli tiketnya PP begitu, langsung include. Tapi berapa sering kita ketemu cuma sekali perjalanan trip dan setelah itu enggak ketemu. Di Madinahnya enggak ketemu juga. Tapi pertemuan yang singkat didasari pertemuan karena Allah, berpisah karena Allah, masuk hadis ini. Ya. Enggak jadi pemimpin yang adil, enggak nangis dalam kesendirian, ya. Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Kemudian tidak berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, ya kan? Kemudian tidak selalu tumbuh di masjid, enggak kan? Ketemu dalam durasi singkat, paling setengah jam, 1 jam. Dari mulai kita masuk sampai dibuka itu, counter untuk masuk ke dalam pesawat, ya kan? Sebentar, atau kadang-kadang lagi nunggu apa? Lagi nunggu pesanan Bu. Antri ini kita, ya kan? Ngobrol lagi. Ngobrol sebentar gitu. Karena Allah bertemunya, karena Allah berpisahnya, setelah itu juga enggak tahu dia di mana, enggak, aduh tadi pengen minta nomor handphone lupa lagi. Ya kan? Itu masuk dalam hadis Rasulullah SAW. 2 orang yang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah karena Allah. Tuh ya. Makanya kemarin saya bilang, ibu udah kenal belum nih sama sebelahnya? Belum kan? Udah. Ya emang berangkat bareng. Oh iya. Iya kan? Udah kenal belum nih? Ya, jangan Kalau udah ketemu di jalan ya. Iya ibu. Coba, karena apa? 2 hal ini, satu hal ini, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ternyata di antara hal yang paling gampang. Ada orang yang kita ketemu karena Allah, ya. Pada saat, maaf gitu, mungkin dia juga enggak ngerti bahasa kita, enggak paham apa begitu. Bertemunya sebentar aja karena Allah, berpisah karena Allah. Itu yang akan nanti mendapatkan naungan di tengah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Satu ketika saya lagi di bawah payung dekat pintu 25, payung Madinah, payung Nabawi.
Di situ saya lagi mau persiapan Zoom online kajian di Jakarta. Oke. Tiba-tiba hemat saya dia kalau enggak dari India maka dari Pakistan atau Bangladesh. Yang jelas tidak keluar dari IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Iya, ada yang baru tahu singkatan itu? Baik. Saya lagi siapin iPad saya juga. Saya udah lagi duduk gitu ya. Saya lagi tunggu linknya, link Zoom ya. Tiba-tiba datang nih salah seorang ini. Dia nggak ngerti omongan saya tambah nggak ngerti omongan dia. Dia ngomong bahasa Inggris nggak bisa, dia ngomong bahasa Arab nggak ngerti. Tapi saya paham, yang dia maksud adalah bisa share ini nggak hotspot. Gitu. Karena kan manusia katanya orang makhluk cerdas Ibu ya. Kalau Ibu bilang ini ke orang, apa maksudnya? Ya, Masya Allah, makhluk cerdas ya. Makhluk cerdas ya. Manusia itu makhluk cerdas Ibu. Iya kan? Hampir semua negara tahu kalau ini minum gitu kan. Nah orang ini pakai bahasa tubuhnya yang dia minta ke saya hotspot. Intinya kayaknya dia mau telepon by WhatsApp ke keluarganya di rumah sana. Oh saya bilang ya silakan nih. Di-scan lah apanya? Barcode-nya. Bisa dah terkoneksi. Dia telepon bener. Dia telepon gitu. Udah setelah itu, ya dia bilang makasih. Ya bahasa kita makasih ya gitu ya. Oh ya udah. Habis itu sampai detik ini saya juga nggak tahu orangnya yang mana, mukanya kemana. Bu, hidup kan cuma sekali. Hiduplah yang berarti karena dia tidak pernah punya siaran ulang. Satu ketika ada kawan saya udah janjian. Dia di Tawangmangu, saya di Jakarta. Dia tahu saya mau berangkat bimbing jamaah di Ramadan dan dia bilang kita ketemuan di Nabawi. Qadarullah, saya sudah tiba 1 hari sebelumnya, dia besoknya baru mendarat. Begitu mendarat, dia dicekal. Karena dia masih masuk dalam deportasi yang tidak boleh masuk Saudi ternyata selama 10 tahun. Dan dia waktu itu dideportasi karena overstay. Overstay, dia pikir 5 tahun sudah bisa masuk. Nah ini dia sudah 5 tahun dia mau coba masuk. Ternyata nggak bisa. Qadarullah apa? Saya telepon dia. Dari mana Ustaz? Anu sudah landing. Kami tunggu nih. Saya bilang, kami tunggu di pintu 22. Antum hotelnya di mana? Sudah landing tapi masih di bandara. Oh berarti belum di sini dong, saya bilang. Kalau sudah di sini, saya tunggu di pintu 22, kita nyebrang ke sana, kita makan kambing Uighur gitu ya. Terus dia bilang gini dong, Ustadz, kayaknya rencana ketemuan sama Ustadz nggak bisa deh, kata dia. Lah kenapa? Saya masih dicekal, nggak bisa. Ini cuma di karantina, di satu ruangan, isinya IPB sama dia kan, IPB tadi. Terus IPB ini, teman-teman India, Pakistan, Bangladesh ini belum aktif roaming internasionalnya. Paham kan ya? Kebayang Ibu, bagaimana orang-orang ini mau ngabarin keluarganya di negerinya sana. Sohib saya ini dari Tawangmangu berbagi hotspot, yaudah nih, kata dia. Kasihlah scan, bisa, oh saya di ini nggak boleh, nggak lolos imigrasi. Intinya si kawan saya pun malam itu juga dipulangi ke Indonesia. Poinnya apa Ibu? Sebelum dia bertolak ke Indonesia dia bilang gini, kayaknya nggak jadi ketemu Ustadz deh, ketemu saya maksudnya. Kenapa? Saya dideportasi kan masih belum boleh masuk dicekal selama 10 tahun katanya. Terus mungkin takdir Allah mengatakan saya cuma diizinkan sedekah pulsa kuota di sini katanya. Sedekah kuota di sini kata dia. Habis itu yang India balik India, yang Pakistan balik, yang ke Indonesia balik. Bakalan ketemu lagi enggak? Hakul yakin saya kayaknya susah kalau ketemu lagi. Saya hakul yakin saya kayaknya agak susah kalau dia ketemu lagi dengan orang yang sama. Coba Bu, kalau dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah.
nanti di akhirat satu naungan. Ya kan? Tapi ada orang ketemu sekali-kalinya nipu, ada. Ada nggak? Sekali-kalinya ketemu apa? Hipnotis, ada nggak? Sekali-kalinya nipu, dia maaf gitu ya. Sekalinya ketemu jambret malah. Bu, ini gimana cerita minta maafnya nanti? Ya kan? Aduh, kemarin tuh yang saya tipu ibu siapa lagi ya? Kemarin sih pakai kacamata. Yang pakai kacamata berapa juta orang kan gitu. Tapi kalau nggak salah kemarin hijabnya hitam. Ya yang pakai hijab hitam kan berapa juta orang kan gitu. Bu, hidup ini cuma sekali. Maka yang sekali ini harus berarti. Itulah kalau bisa bersaudara karena Allah, besok kita akan menuai hasilnya. Kapan? Saat di akhirat. Ya, jadi sekali lagi dan insya Allah di bab ini sudah selesai. Kita masuk ke dalam bab yang ke-19 yaitu golongan orang yang mencintai para sahabat Rasulullah. Sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini Masya Allah ya, saya takjub loh. Bukan cuma tentang bedanya warna gelas, urutan besar dan tingginya juga kayak anak tangga. Ya. Ini air mineral, ini air putih yang gede banget paling tinggi. Ini kayaknya teh dah, tuh teh, gelasnya hijau ibu tuh, lebih rendah. Ini kayaknya jahe deh, oh ini susu Masya Allah. Ini cangkir putih warnanya, kayak anak tangga ya. Masya Allah ya Al-Falah ya. Ya Allah. Baik, ada yang mau kita diskusikan silakan terkait golongan ke-18 sebelum saya masuk ke 19 sebagai pengantar awal di tahun baru ini. Ada yang mau bertanya, Bu? Enggak ada ya Bu ya? Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas pengukuhannya sebagai doktor ya. Terima kasih Bu. S3 di Ibnu Khaldun Bogor ya Ustaz ya. Ya, iya. Selamatnya semoga makin manfaat ilmunya untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz saya mau tanya, berhubungan dengan saling mendoakan itu, bagaimana halnya ketika kita habis doain saudara terus kita bilang gitu, tujuannya cuma untuk misalnya nyenengin dia gitu, aku sudah doain kamu gitu. Nah kalau misalnya itu apakah nilainya jadi berkurang atau gimana, dan sikap seperti itu tuh bagaimana dalam Islam? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih Bu, jazakillah khairan. Ibu tahu-tahuan aja saya baru selesai dari mana? Sosmed. Oh Wahaiban, Masya Allah. Orang baik beliau dan istrinya ya. Iya baru selesai kemarin, alhamdulillah. Tinggal nunggu wisuda aja. Wisudanya kayaknya akhir Juli ya. Makasih Ibu doanya. Tapi belajar nggak boleh berhenti. Kalau baru S3 belum seberapa Ibu. Karena Samsung aja S25 sekarang. Samsung sudah S25 kan ya. Ya gitu. Baik, kalau kaitannya pernah dizolimi, terus pernah dianiaya, kita doainnya gimana dan apakah nanti jadi berkurang dengan kalau kita mengambil hal-hal yang atau langkah-langkah yang tidak mungkin ya, tidak sesuai atau tidak normatif. Jadi gini Bu, kalau kita bicara tentang hukum asal kan tadi ini yang kita bahas ini hukum asal. Saat semua normal, ya kan? Saat semuanya tidak ada, ya katakanlah tidak ada case, tidak ada isu apa di situ aman. Tapi kalau lagi ada case gimana kan? Ada nggak orang beriman itu apa ya? Selek, Ibu tahu selek? Iya, ada nggak orang beriman itu bersinggungan? Ada. Makanya ada ayat fa'aslihu bainahu. Damaikan di antara keduanya kalau kita menjadi pihak ketiga. Nah, Allah juga mengatakan wasulhu khair. Apa itu wasulhu khair? Berdamai itu adalah baik. Cuma kadang-kadang
Ada orang-orang yang tipenya memang harus kejedot dulu Ibu. Baru tahu kalau kejedot itu bukan cuma sakit tapi bisa benjol. Dikasih tahu. Tadi kan poinnya dinasehati, ya kan? Enggak boleh maksa tapi dinasehati. Dinasehati enggak berubah juga. Tetap dia melakukan korupsi, tetap dia melakukan pencatutan atas nama orang-orang ya. Padahal orang itu tidak melakukannya, tetap gitu. Maka setelah kita doakan yang baik-baik itu Bu, kita nasihati, ya boleh nggak sekiranya kita kemudian memberikan dia efek jerak gitu kira-kira? Boleh. Boleh Ibu. Dalam arti yang terukur dan tidak melanggar. Bagaimana? Yang terukur dan tidak melanggar. Ya kalau di Negara Kesatuan Republik Indonesia konstitusional lah. Gitu kira-kira. Ya tidak melanggar aturan main. Gitu. Terus kalau secara agama berarti syariah compliant. Apa itu syariah compliant? Yaitu sesuai dengan prosedur syar'i. Ibu boleh enggak marahan? Boleh. Berapa hari? 3 hari. Perpanjang boleh enggak? Emang KTP. Iya kan ya? Iya, boleh Ibu. Karena kita ini manusia, kumpulan manusia adalah bukan kumpulan para malaikat. Kumpulan manusia mesti ada saja potensi terjadinya gesekan. Jangankan yang beda emak sama beda babe, yang satu biang. Ya kan istilahnya, satu orang tua bisa berbeda enggak? Apalagi anak orang. Itu. Nah makanya tinggal pada saat seperti itu pilihannya satu. Boleh enggak kalau kita dizolimi membalas? Boleh. Tapi yang setimpal. Itu ya. Tapi yang kedua, memaafkan. Itu yang terbaik. Nah tinggal ibu pilih yang mana? Ayo ya kan. Kok tiba-tiba ibu pilih susah, cuma ada 2 pilihan kok ibu pilih yang ketiga susah. Enggak ada. Ibu pilih yang mana nih? 1, boleh membalas yang setimpal, tidak berlebih. Itu tadi yang saya katakan, kalau di negara namanya mungkin konstitusional, kalau di dalam agama namanya syariah compliant, ya kan? Itu. Yang kedua, memaafkan. Nah ibu pilih yang mana? Jawabannya susah. Susah enggak ada. Karena pilihannya cuma 2. Gitu. Itu ya. Ibu pilih yang mana? Kembali berpulang ke masing-masing. Kalau ada yang pertama, saya enggak bisa Ustadz. Saya harus balas dia. Tapi jangan berlebih atau jangan melampaui batas. Ya kan? Makanya di kita itu tidak pernah ada istilah jika ditampar pipi kiri kasih pipi, ya dua-duanya kena tampar. Ya kan? Caranya apa? Balas yang setimpal, fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum wattaqullah. Balas setimpal atau apa? Maafkan. Ya, atau maafkan. Nah, ibu pilih yang susah. Baik gitu ya. Jadi seperti itu, Allah alam. Baik, ada lagi enggak? Masih ada lagi Bu yang mau bertanya? Ada sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mengenai tadi yang Ustadz bahas, bertemu dan berpisah karena Allah. Apa saja kriterianya atau ciri-cirinya? Selain misalnya tadi yang diceritakan oleh Ustadz, dia kan membantu bertemu lalu menolong seseorang gitu. Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang sambil misalnya menunggu kendaraan atau di kendaraan gitu, terus kita berbincang, belum kita kenal sama sekali, terus kita berbincang, berkenalan, ya tegur sapa gitu, di mana tinggalnya, mau kemana, atau gitu. Apakah itu termasuk kita berpisah
dan bertemu karena Allah? Apa hanya kalau kita membantu saja atau itu juga termasuk bertemu dan berpisah karena Allah gitu? Kan kita sering begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Banyak Ibu, caranya itu cuma contoh aja. Hal-hal yang Allah ridhai, hal-hal yang Allah sukai, hal-hal yang Allah restui, kalau kita kerjakan, walaupun itu sejenak, walaupun itu singkat pertemuannya dengan saudara muslim kita lainnya, ya, setelah itu mungkin boleh jadi ketemu lagi di lain waktu, atau sama sekali nggak ketemu, bisa jadi itu masuk dalam hadis ini. Tanya, mau kemana ibu? Allah senang nggak sih sama orang yang humble? Kalau bahasa hadisnya layin, tutur katanya lembut, ya kan gitu ya? Seneng nggak itu? Seneng kan? Kalau itu iya dilakukan karena Allah, berpisahnya nanti juga karena Allah, masuk hadis ini. Kan ada orang yang tiba-tiba, maaf, naik angkot, bilang gini, 1.000, 2.000 tidak membuat Anda jatuh miskin. Lah, belum apa-apa udah neror. Iya kan? Allah suka nggak dengan teror begini? Nggak suka. Betul ya Bu? Jadi apapun yang Allah suka, Allah ridha, Allah restui dalam bentuk kebaikan yang kita kerjakan di pertemuan yang sangat singkat itu, nah itu kalau diniatkan karena Allah masuk hadis tadi. Apalagi yang ketemu sebulan sekali, sekalinya ketemu 2 jam, ngobrolinnya tentang ayat dan hadis, ya kan? Apa iya bukan karena Allah? Gitu ya. Jadi kalau ibu setiap kali mau berangkat ke kajian, bukan hanya Rabu ketiga di Masjid Al-Falah ya, tapi setiap kajian ibu niatkan karena Allah. Sehingga nanti bertemu dan berpisahnya juga karena Allah. Gitu. Jadi nanti ibu enggak sia-siakan waktu yang terbuang. Itu kan 2 jam misalkan kajiannya aja. Berangkat dari rumahnya, ya kan? Pulang ke rumahnya, ya kan? Itu belum mampir di warung bakso dulu. Nah, iya. Jadi ya maksud saya niatkan, setiap kali mau ketemu ini niatkan lillah karena Allah. Dan gak harus berbagi Bu. Gak harus. Oke kalau ada yang ngajak-ngajak kongko, jangan cuma sekedar, yuk ngopi-ngopi cantik yuk, jangan. Jangan. Tapi harus ada Allahnya di sana. Maksudnya ada motivasinya karena Allah. Ya kan? Ya, karena kalau cuma sekedar kongko-kongko gitu, takutnya kalau nggak ada Allahnya di sana, tidak dilibatkan Allah di dalamnya, menjadi majelis penyesalan nanti di akhirat. Gitu. Ya, apalagi ada orang ngobrol ngalor ngidul ngulon ngetan, wah udah panjang banget. Ujung-ujungnya bukan karena Allah dia, bukan. Dia ujung-ujungnya karena proyek aja, karena bisnis aja. Ya selesai sampai bisnis itu selesai kan. Atau selesai dengan bubarannya itu proyek. Udah gak ada lagi. Rugi sekali gitu kalau cuma sebatas duniawi. Gitu. Tapi kalau terus manjang gitu kan nanti karena Allah. Mungkin pertemuannya singkat, gak ketemu lagi di sini, gak bisa manjang di sini, tapi bisa manjang di akhirat kelak. Itu maksudnya, gak harus berbagi kok. Itu kan cuma contoh aja, dalam arti ini orang gak ketemu kecuali tempat itu, setelah itu masing-masing pulang ke negaranya. Atau sama deh, ada orang tanya ibu gini di depan situ, ibu izin bu, habis kajian sama Ustadz Ahmad ya? Iya. Rumah beliau di mana sih? Oh rumah beliau, dari sini ambil tol ke arah Cipularang, terus keluar Sumedang, balik lagi ambil arah Bambu Apus, keluar. Kalau itu ngerjain ibu, ya kan? Padahal tinggal ibu kasih tahu aja dari sini ke Cijantung, nah tanya aja rumah beliau di situ. Ya kan? Nggak harus bagi, nggak harus enggak gitu. Karena ada orang yang gampang tersinggung, begitu yang bertanya cuma buka jendela dari kontrolnya ini, dari kemudi, dia bilang gini, Bu izin tanya rumah Ustadz Ahmad di mana? Ah ini orang nanya nggak ada hadap nih kan. Akhirnya ibu bilang, ini sekarang putar balik sini masuk tol,
ambil ke arah Semarang, keluar di situ. Ya jangan gitulah Ibu ya. Kadang-kadang itu kita nggak tahu Allah kirim karena memang pengen menguji kita. Pengen menguji kita tingkat kesabarannya sebesar apa pahala yang Allah ingin kasih. Itu emang nggak semua orang bisa sih, gitu. Nggak semua orang bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan, ada. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, teman saya tadinya bekerja Pak Ustadz. Kita satu kantor. Setelah kita pensiun, kita baru berkumpul lagi di taklim Pak Ustadz. Dia yang mengajak teman itu ke taklim. Nah setelah kita giat di taklim, terus teman yang mengajak itu cuek-cuek setelah itu Pak Ustadz. Tapi kalau kita berstatus di WA itu selalu dia pantau. Nah, apakah itu yang dinamakan pertemuan karena Allah atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beliau sedang nggak ngaji? Tapi maksudnya si kawan yang pernah ngajak taklim itu masih ikut taklim juga? Oh ya udah nggak apa-apa, itu peluang kita negur duluan Ibu. Peluang kita agar kita negur beliau duluan. Gitu. Pertemuan karena Allah itu pertemuan karena Allah, cuma mungkin dalam perjalanannya ya nggak tahu ya, hati orang kan juga bisa berubah gitu ya karena banyak faktor. Cuma maksud saya kalau itu ditanya pertemuan karena Allah, ya pertemuan karena Allah. Cuma saya ingin melihat dari sisi yang lain, mungkin karena Allah pengen kita yang nyapa duluan. Ya, ya kita nyapa duluan. Harusnya kita kayaknya, lu terima kasih dong udah gua ajak jadi kenal pengajian gitu ya. Jangan kemudian lupain gue dong gitu kali ya. Cuma kan dia nggak verbal kan, nggak dia ucapin. Ya kita aja yang, oh ya Masya Allah. Pulangnya sama siapa? Aku antar ya. Gitu. Buru-buru nggak? Kalau nggak buru-buru kita makan bakso itu dulu, bakso gepeng dulu. Saya yakin Bu, cara-cara gitu agak ampuh sih. Kayaknya. Kayaknya beliau lebih ke arah situ gitu. Sepertinya cuma nggak diverbalkan gitu. Kayaknya. Ya ini kan tentang seni sih. Seni bagaimana seni bermuamalah, seni bergaul kan. Ada orang yang pengen kita maju. Saya ulangi, ada orang yang pengen kita maju tapi tidak lebih dari dia. Paham maksudnya? Dia pengen kita maju tapi nggak boleh lebih dari dia. Itu takutnya beliau kategorinya yang itu. Dia pengen kita berubah tapi dia tidak ingin kita lebih solihah dari dia. Ada. Makanya kita aja yang lebih humble, lebih negur duluan, nggak apa-apa Ibu gitu. Karena tipe orang banyak sih, ya. Kita makin banyak bergaul, makin tahu dah karakter orang, gitu ya. Ya udah, coba Ibu kayak gituin deh, luluh kayaknya. Pulang bareng siapa? Aku anter ya. Masih ada waktu nggak kita makan cendol durian? Enak banget di sana. Kayaknya luluh sih, kayaknya. Coba aja bisa dibuktikan, gitu ya. Tapi kalau misalkan Ibu tanya apakah karena Allah Ibu. Cuma ada di antara karakter manusia yang pengen kita maju, tapi catatannya tidak boleh melebihi dia. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Aman? Oh, di belakang Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini hanya pengalaman ya Pak Ustadz ya, pengalaman. Tapi ya kenyataan seperti itu. Saya kan waktu itu pergi umroh Pak Ustadz. Nah, karena itu kesempatan bagi saya, kita bisa datang ke ke rumahnya Allah ya Pak Ustadz. Saya sangat senang gitu ya. Nah itu padahal saya di sana itu kan kalau sama orang-orang yang dari luar itu kan kita nggak kenal Pak Ustadz. Tapi saya itu merasa bahwa ini kesempatan saya untuk berkenalan sama orang-orang yang dari seluruh dunia Pak. Kesempatan itu bagi saya. Nah kalau saya sedang lewat Pak Ustadz, mau itu pasti lift, pas sedang di mana gitu. Saya tanya terus sama orang itu walaupun kita nggak kenal. Saya bilang seperti ini, Assalamualaikum from Indonesia. Saya pede aja Pak Ustadz, padahal saya nggak tahu itu bahasa itu Pak. Mereka jawab, ya saya ada yang bilang dari mana-mana lah seperti Pak Ustadz ya. Sampai pas ada yang duduk itu Pak, dia lagi megang makanan Pak, seperti buah-buahan. Langsung dikasih saya Pak. Langsung dikasih. Lalu ada lagi yang pas di masjid di Madinah, saya juga ketemu. Saya tanya Pak, orang Indonesia, saya mengenalkan diri aja Pak, padahal saya pede aja Pak gitu. Karena kesempatan ya kita pengen kenal dari orang-orang dari mana aja. Akhirnya mereka jawab dari mana seperti itu, waktu saya lupa. Nah mereka itu juga bawa makanan, saya dibagi juga Pak. Pas kebetulan mau ngambil air minum juga, air minum yang di masjid itu tuh saya diambilkan juga Pak. Seperti itu. Jadi menurut saya kenapa sih kita nggak berbuat kebaikan, toh itu juga saudara-saudara kita dari seluruh dunia seperti itu Pak. Ada aja kemudahan bagi saya, terus juga ada juga yang ngasih nasi Pak. Sampai teman saya bilang, kok ibu dapat terus ya rezekinya seperti itu Pak. Masya Allah Pak, ada kemudahan-kemudahan kalau kita melakukan sesuatu kebaikan gitu. Walaupun kita tidak kenal sama orang itu. Kita menyapa dulu gitu kan. Seperti itu aja Pak Ustadz. Iya Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pengalaman ibu ya luar biasa ya. Walaupun kalau diceritakan pengalaman yang lain juga ada yang kurang enak juga. Terutama bagi kaum perempuan, kan dia tidak boleh terlalu humble, membuka diri, kasih senyum sembarangan. Karena orang sana adatnya berbeda. Makanya kenapa beberapa jamaah kita yang di Indonesia tidak bercadar, contohnya di sana dia mau bercadar gitu ya. Bukan karena apa-apa, bukan. Ya mungkin dia pengen ya merasakan bagaimana bercadar. Tapi juga pengen jaga karena di sana debunya. Di sisi lain dia kalau itu nggak boleh, dia nggak mau terlihat tersenyum. Karena nggak boleh sembarangan juga gitu. Ya saya mungkin nggak terlalu sering kayak ibu-ibu ke sana lah gitu ya. Saya cuma baru beberapa kali lah ke sana. Cuma kenapa Bu? Cuma maksud saya emang saran saya untuk ibu-ibu khususnya gitu, nggak boleh sembarang senyum sih kepada orang yang berbeza ya, berbeda. Jangankan di negara yang beragam, kita aja di sini nggak boleh sembarangan kan kepada lawan jenis, ingat itu maksud. Karena nanti diartikan macam-macam. Ibu aja coba senyum ke saya, nanti beda kan gitu ya. Gitu. Jadi maksud saya ramah boleh tapi jangan over. Jangan berlebihan. Dalam arti ini jangan dipotong nih penjelasan saya. Karena ada orang di mana culture-nya itu berbeda. Ya. Senyum sedekah Ustaz, benar. Tapi bukan ke sembarang lawan jenis. Ya kan? Emang ada yang boleh ke lawan jenis yang tidak sembarang? Ke suami, ibu mau senyum kayak mana kek? Silakan aja. Gitu. Tapi kalau kepada yang bukan mahram, yang berlainan, ya kan? Bukan ajnabi lah dia. Nah maka nggak boleh sembarangan. Ya. Alhamdulillahnya kalau ibu tadi punya pengalaman yang ya baik lah ya gitu. Ada juga ibu anak-anak khususnya nih, mana ya anak-anak? Anak-anak nggak perlu pakai niat gimana, selalu aja
baik itu yang berangkat bareng kami adalah anak kami maupun anaknya jamaah kami gitu ya. Itu nggak tahu lagi tawaf, lagi mau ke masjid, lagi sa'i. Itu permen coklat Ibu. Sampai anak saya itu dia pernah bilang gini ya, kan di sini di briefing sama babenya. Nanti di sana minta yang paling banyak kamu di hadapan Allah di rumahnya yang utama itu. Dia bilang gini, ini dia cerita anak-anak katanya kids never lies. Dia bilang gini, ya Allah pengen banget dapat susu, dapat ya anak-anak sih permintaannya enggak rumah mewah, mobil yang elektrik enggak. Sama permen ya Allah. Itu sepanjang tawaf ada orang dari Uzbek ngasih, dari Turki kasih, sampai dia bibi pinjam tasnya katanya, saking banyaknya. Tapi enggak berdoa begitu pun, maksud saya, memang orang pengen berbagi di sana tuh tinggi, Bu. Apalagi kalau dia berdoa, tambah yakin dia dengan doa dia kalau doanya dikabul sama Allah gitu. Pulang sampai di kamar hotel, ya Allah bisa jualan permen Bu. Beneran susu kotak juga saking banyak apa bukan susu apa sih kayak jus-jus gitu loh. Iya saking banyaknya saya bilang ya babenya kan di depan apa namanya ini jamaah kan. Sekaligus mereka di belakang ketemu dibagi di luar masjid dibagi di mall dibagi. Kita kan melintas ke mall hotel kita di situ. Dibagi, sebentar, kasih coklat gitu. Ya gimana nggak bisa buat jualan? Oh, anaknya 7. Anaknya 7, masing-masing dibagi. Gitu ya Bu ya. Doain, ini OTW ke-8 soalnya. Doain kandungannya sehat, sudah 3 pekan kalau nggak salah hamilnya ya. OTW ke-8 doain sehat, uminya juga kuat ya, sampai lahirannya normal insya Allah. Ya gitu ya Bu ya. Jadi kalau nanti berangkat lagi 8, yang 8 juga dikasih juga ntar. Saya buka warung kayaknya di sana ya. Aminin gak nih ya? Baik. Silakan ada lagi nggak? Kayak gitu Ibu, Masya Allah pengalamannya, silakan. Boleh pakai mic Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan sedikit tadi pengalaman Ustadz. Saya tahun lalu juga cucu saya umur 5 tahun dan umur 11 tahun umroh bersama. Sama Ustadz, kalau orang di sana memang banyak sekali ingin memberikan hadiah. Jadi sama Ustadz, saya pas sampai di hotel bilang, ya Allah, ini bisa buka warung sama Ustadz, astagfirullah. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, ini saya sebenarnya malu Ustadz. Tapi apa boleh buat, kebetulan temanya ini cocok sekali Ustadz. Saya punya tetangga Ustadz, beliau pejabat dan ada satu lagi orang biasa. Itu memang awalnya sama saya tidak suka, tapi akhirnya sekarang dekat sekali dengan saya, apa-apa curhatnya sama saya. Kebetulan beliau ini tetangga sama tetangga, biasalah Ustadz, saling ya kita ini ya. Nah kebetulan saya dianggap beliau itu, maaf Ustadz, orang mengerti gitulah, ustazah lah katanya, padahal bukan Ustadz, saya mah orang biasa. Ini sudah lama Ustadz, saya sudah nasehati, saya sudah apalah semuanya. Yang satu ini keras, karena yang satu maaf Ustadz, tadinya Kapolres di Bali, yang satu orang biasa. Nah ini yang satu ini keras banget Ustadz. Sampai detik ini, baru seminggu yang lalu saya sampai sedih Ustadz. Yang tetangganya bilang lagi, curhat lagi sama saya, Bu Hajah begini. Saya bilang, doakan. Habis saya udah pertemukan sudah. Saya sudah
dengan segala macam cara sudah hampir 1 tahun lah. Tapi beliau yang satu ini keras, bersikukuh kalau dia itu nggak salah. Yang saya mau tanya, bagaimana jalan keluarnya kalau seandainya minggu-minggu ini beliau datang lagi, salah satunya ke saya. Itu saja Ustadz, doakan saya, mudah-mudahan saya kuat, istiqomah. Sejak saya pensiun, saya berkecimpung di Majlis Taklim, doakan saya Ustadz. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi cucunya berapa? 2? Cucu saya 4, insya Allah yang 2 lagi bulan Juli ini mau berangkat Ustadz. Yang cucu pertama tahun lalu. Nah kebetulan Ustadz ikut Hanania yang sekarang lagi bermasalah. Tapi saya alhamdulillah tidak bermasalah. Iya, alhamdulillah. Ikut pas level saya juga dulu ikut. Iya, Itulah rezeki saya Ustadz. baik. Kenapa saya tanya tadi, kalau ibu cucunya yang berangkat 2 saja, mengasumsikan bisa buka warung, gimana kabarnya yang itu ya Bu ya. Berarti kan banyak, lebih banyak tuh di kamar itu. Baik, nah adapun pertanyaan tadi, Bu, kadang-kadang jabatan itu membuat seseorang, walaupun tidak selalu dan melulu, saya disclaimer di depan, kadang-kadang makanya saya bilang. Kadang-kadang kedudukan seseorang itu membentuk dia memiliki kepribadian NPD. Ibu tahu NPD? NPD itu penyakit Ibu. Narcissistic Personality Disorder namanya. Sehingga dengan jabatan yang dia punya, dia biasa dihormati di satuannya, di institusinya. Tapi dia lupa kalau dia itu adalah satu dari sekian banyak masyarakat. Tuh. Makanya harusnya bukan cuma jenjang karir aja yang menentukan seseorang tuh naik pangkat harusnya. Tapi juga kepribadian. Layak enggak dia mendapatkan ini semuanya? Karena makin tinggi, makin besar itu potensi NPD-nya. Biasa dihormati, apalagi kalau udah pensiun. Ini tambah-tambah, maksudnya kalau udah pensiun dia masih merasa kalau dia itu masih punya power, masih punya anak buah, masih punya itulah. Saya dulu ini, kan dulu ya kan gitu ya. Nah itulah makanya ini himbauan buat siapapun. Kalau kita di posisi sedang Allah amanahkan jabatan, bukan buat petantang petenteng. Tapi itu jadi sarana untuk khidmat kepada masyarakat. Karena nanti yang dibawa dari itu adalah apa? Institusinya kan. Contoh misalkan, kayak Ibu tadi sebutkan, tetangga begini-begini. Kan mungkin enggak semua institusi yang ia tergabung di dalamnya sama seperti dia. Gitu kan? Masih banyak orang baiknya kok. Cuma orang baiknya tertutup dengan yang tidak baik lebih banyak gitu kan. Nah, ini kan jadinya presiden buruk tuh di situ. Banyak kok orang-orang solehnya masih banyak. Tapi ketutup orang soleh ini dengan orang salah. Tuh. Yang kedua, hidup bertetangga Ibu. Namanya hidup bertetangga itu ada seni mengalahnya emang. Kalau main kuat-kuatan ya susah. Iyalah, kalau main kuat-kuatan susah Ibu. Makanya kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya kalau kita ada konflik, kan harus ada manajemen konflik. Gitu. Bu, yang paling susah itu ngelawan diri sendiri. Kalau ngelawan tetangga, kita kuat kita lawan. Kita nggak mau ngelawan, kita bisa beli rumah lain, pindah rumah. Iya kan? Tapi yang susah ngelawan diri sendiri. Masa kita bilang gini kepada diri sendiri, kamu nggak bisa diatur. Ya sudah, sekarang kita bercerai. Kamu keluar sebagai ruh dari tubuh ini. Metong Ibu. Meninggoy katanya. Ngerti kan? Artinya apa?
Yang susah itu ngelawan diri sendiri. Lawan tetangga gampang ya Bu. Gampang, kalau kita punya nyali, adepin. Nah, maka dari situ Rasulullah mengatakan, laisal qawi, laisal syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan yang membanting musuhnya di saat pertempuran atau laga, bukan. Tapi man yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengendalikan jiwanya saat dia punya peluang untuk marah. Betul ya? Kira-kira ini dua orang ini bisa nggak berdamai? Bisa. Cuma kalau masing-masing masih tetap mengedepankan egonya, ya sudah kita jadi penonton aja. Iya kan? Yang paling susah itu apa sih Bu? Ngurusin orang yang nggak mau diurusin. Paling susah nggak? Itulah dakwah. Dakwah itu kan ngurusin orang yang orangnya belum tentu mau diurusin. Betul kan? Susah banget Ibu. Kita pengen ya udah damai aja. Nggak ada, saya nggak salah kok. Ya, ya kan? Ya udah deh, kami mau jadi penonton aja coba gitu. Karena kalau masih ada orang yang punya care, berarti itu anugerah dari Allah. Tapi kalau tetangga nggak peduli lagi, itu bencana. Ya kan Bu? Itu bencana. Itulah makanya sekali lagi saya katakan, yang paling susah bukan lawan tetangga, lawan diri sendiri. Lawan tetangga kalau kita mampu lawan, samperin. Ya kan? Lawan. Kalau misalkan enggak, saya enggak berani. Tapi punya modal, beli rumah, pindah komplek, ganti klaster, betul kan? Enggak ketemu lagi sama dia, enggak. Kecuali dia juga ikutan beli rumah. Ini emang ini ngadi-ngadi namanya kata orang Betawi, nyari gara-gara. Yang ketiga, itu tadi. Ya sudah, kita berdamai dengan diri kita. Bu, apa yang dibelain? Gengsi saya Ustadz. Ya, makan tuh gengsi. Karena apa Bu? Menang jadi arang, kalah jadi udah gak ada yang dibelain. Besok boleh jadi yang kita tengkar dengannya, dia yang nolong kita. Besok boleh jadi yang kita tengkar dengannya, dia yang nyolatin kita saat kita wafat. Iya kan? Terus mau apa yang dibelain? Ini nih, saya bilang tadi NPD. Makanya kalau di dalam masa jelang purna, itu namanya ada MPP kan? Nah, biasanya di masa MPP itu Ibu, ada namanya training. Karena post power syndrome itu ngeri Bu. Ya kan? Post power syndrome itu tadi punya prajurit, punya anak buah, punya karyawan, punya bawahan. Ya kan? Gagah dia. Semua satu titahnya semua ngikut. Tapi begitu sekarang di rumah, ngapain nih? Ini post power syndrome tuh makanya banyak apa? Orang yang stres kayak gitu. MPP biasanya dibuat training, ya pelatihan, biar nanti begitu dia pensiun nggak kaget. Oh iya ya, saya udah nggak punya. Iya saya macan, tapi udah ompong. Gitu. Contohnya gitu ya. Iya, bisanya cuma ngaum doang. Begitu buka mulut orang malah ketawa. Udah nggak ada gigi, kan gitu ya. Gitu kira-kira. Saya dari tadi mau baca golongan ke-19, akhirnya sudah jam segini Bu. Ya sudahlah ya. Mungkin Allah takdirkan bulan depan kayaknya ya. Ya dari saya cukup. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari berbuah jadi amal, itu yang paling penting. Jadi kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bu, saya tanya, 1000 kawan banyak atau sedikit? Saya ulangi lagi, 1000 kawan banyak atau sedikit? Satu musuh terlalu banyak, betul ya? 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Kalau bisa bersaudara, kenapa harus bermusuhan? Ini closing statementnya keren banget. Ibu boleh posting sebagai quotes of the day tadi ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ilmunya buat kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dan insya Allah
Kita doakan juga untuk Bapak Ustadz selamat. Alhamdulillah telah menempuh S3 dengan gelar doktor. Semoga Pak Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, tambah rezekinya, tambah juga putranya. Semoga putra putri menjadi anak yang soleh soleha. Insya Allah nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Pak Ustadz bisa bertemu lagi di bulan depan, minggu ketiga ya Pak ya. Ibu-ibu dimohon kehadirannya setiap hari Rabu. Nanti tanggal 24 jatah pelajaran dari Ustazah Yati Priyati ya Bu ya. Saya menghimbau ibu-ibu kalau hadir duluan duduknya diisi sap Bu ya. Sap paling depan dulu. Jadi kotak amal muternya juga lurus nggak belok-belok ya. Kita sangat berharap Bapak Ibu-ibu semua bisa menyisihkan rezekinya untuk kajian setiap hari Rabu. Saya rasa itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.